Dari Sabang sampai Merauke, Australia sampai Amerika, Daily Fresh Juice menyejukkan, Fresh Juice menyegarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kembali saya Yofi Setiawan dari tempat isoman menyapa Anda semua. Hari Kamis 24 Februari 2022. Pada hari ini kita kembali akan mendengarkan Fresh Juice. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Albertus Joni dari Lampung. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Saya Romo Albertus Joni SCY dari komunitas Asrama Putra Leodehon, Metro Lampung, mengundangmu pada hari ini 24 Februari 2022 untuk sejenak masuk ke wilayah Sabda Allah yang menyegarkan, yang menghidupkan. Maka tenangkan batinmu, tenangkan hatimu, ajaklah roh Allah untuk masuk ke dalam batinmu dan bersabda secara pribadi kepadamu. Bacaan Injil hari ini akan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 9 ayat 41 sampai 50. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu engkau dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, sekali lagi salam Fresh Juice. Di tengah masa yang tidak mudah ini, di tengah masa pembatasan sosial karena Omikron menghantui di mana-mana, hari ini kita seolah diingatkan lagi sesuatu yang lebih mengerikan daripada Omikron, yaitu hidup kekal bersama ulat-ulat bangkai dan di dalam api yang tidak akan padam. Kita hidup sudah susah, mati pun lebih susah lagi. Tapi teman-teman, mungkin kalau kita membaca dengan serius teks Injil hari ini, kita akan diingatkan akan satu pesan yang sebetulnya sangat profound, sangat menggema di dalam seluruh iman Kristiani kita. Dalam seluruh ajaran iman Kristiani, kita menemukan bahwa hidup yang di dunia ini tidak akan berakhir sesudah kematian. Kematian hanyalah gerbang menuju hidup yang kekal, hidup yang abadi. Maka kalau Tuhan Yesus hari ini mengingatkan aku dan engkau tentang hidup yang kekal itu,
bukanlah sesuatu yang mengejutkan, bukan, bagi kita semua. Injil hari ini dengan jelas menegaskan apa yang akan kita lakukan di dunia ini punya efek untuk hidup yang kekal. Apa yang kita buat di tengah dunia saat ini yang fana ini punya keberlanjutan di dalam hidup setelah kematian. Teman-teman, sebetulnya ini bukan ide baru, teman-teman. Tapi yang cukup mengerikan hari ini kita dengar dalam Injil adalah bagaimana Yesus menyampaikan dan mengajarkannya untuk kita. Tuhan mengatakan tadi dengan begitu ngeri, kalau tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Kalau kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Aduh, penggal, potong, cungkil. Apakah ini dimaksudkan untuk sesuatu yang senyatanya? Oh, tentu tidak. Karena pasti bukan hanya tangan, kaki, atau mata yang menyesatkan kita. Kalau Injil ini bisa dipanjangkan sedikit, bagi saya pasti kalau perutmu menyesatkan engkau, potonglah. Jadikan sancam misalnya. Atau kalau mulutmu, lidahmu menyesatkan engkau, potonglah. Ada begitu banyak cara kita berdosa dengan tubuh kita. Saya pikir ini poin pertama yang Tuhan hendak tunjukkan kepada kita, bahwa realitas ketubuhan, realitas kita sebagai manusia yang memiliki tubuh dengan segala dorongan manusiawi di dalamnya, adalah sesuatu yang juga bisa membuat kita jatuh dalam keterpisahan dengan Allah. Tidak jarang bukan kita tanpa sadar melukai orang lain dengan tangan, dengan kaki, dengan mata, dengan bibir, dengan lidah, dengan semua rancangan-rancangan yang datang dari kehendak sendiri, dengan semua rancangan yang datang dari nafsu-nafsu pribadi kita. Bukankah kita ingin dipuaskan dalam hidup yang sementara ini? Bukankah kita belakangan semakin yakin bahwa aku adalah pusat dunia? Tuhan hendak mengatakan realitas kebertubuhan kita jangan sampai menjadikan kita menjadi pribadi yang egosentrik, pribadi yang hanya peduli pada aku, dan aku. Sehingga kita lupa memanfaatkan kebertubuhan kita untuk menjadi berkat bagi yang lain. Maka saya mengundangmu hari ini untuk bertanya, apakah realitas kebertubuhanmu, realitas kemanusiaanmu mengantarkan engkau menjadi berkat bagi yang lain? Sudahkah kata-katamu memberkati, pikiranmu memberkati? Sudahkah tangan kakimu memberkati? Sudahkah matamu memberkati orang lain? Atau semua kau gunakan hanya untuk aku, dan aku? Saya pikir ini permenungan kita yang pertama. Permenungan kita yang kedua, teman-teman, sekali lagi, tadi Tuhan katakan setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apa kamu mengasinkannya? Ini sabda yang seringkali menohok hati saya. Kita dikenal sebagai orang-orang yang seperti garam dan terang, bukan? Dalam sabda Tuhan yang lain, di bagian yang lain, di perikopa yang lain, kita diingatkan bahwa kita hendaknya punya rasa. Kita hendaknya mewartakan kabar sukacita kepada orang lain. Itu artinya menjadi garam. Kita hendaknya berefek, berdampak. Maka garam itu sedikit saja sudah cukup terasa. Garam tidak perlu banyak, bukan? Dia memberi efek efek asin kepada makanan yang kita santap. Dan kau harus ingat bahwa garam adalah sesuatu yang sangat valuable, yang sangat berharga pada zaman perjanjian baru, perjanjian lama juga. Garam itu bahkan menjadi alat tukar, pengganti uang pada zaman itu. Maka kalau engkau ingin menjadi sesuatu yang berharga, membawa dampak kepada orang lain, pertanyaannya sekali lagi, apakah kita cukup berdoa pribadi, berdevosi pribadi, melakukan
ritual kesalehan pribadi, ikut misa pribadi. Pertanyaan saya adalah, apakah doa-doa kita juga mendorong transformasi sosial yang ada di sekitar kita? Apakah doa dan penghayatan iman akan Yesus Kristus yang ada dalam batin kita membuat kita juga terdorong untuk melakukan aksi-aksi baik, mendorong tindakan-tindakan baik yang Tuhan sendiri undang kita untuk buat? Apakah engkau sudah jadi garam? Saya mungkin akan menutup renungan hari ini dengan kisah yang belakangan Anda pasti sudah dapat di WhatsApp group, misalnya tentang saudara saya Albertus Gregory Tan dengan Yayasan Vinia Dei-nya. Albertus Gregory Tan, atau saudara yang saya sering panggil sebagai Albert ini, beberapa waktu lalu diwawancarai oleh Kick Andy, dan dia sebagai pendiri atau founder Vinia Dei, di mana saya juga terlibat di dalamnya, berkisah tentang pengalaman mistiknya melihat gereja yang begitu kumuh, gereja yang hampir ambruk, gereja yang seperti kandang sapi katanya. Hatinya tidak bisa tidak mendengarkan suara yang sama yang didengarkan juga oleh Bapak Fransiskus, oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Albert, perbaikilah rumahku. Dan persis itu yang dia buat. Dan gerakan kecil yang dia mulai secara pribadi, bahkan dimulai dengan bantuan $1 dari salah satu sahabat di luar negeri, kini tumbuh menjadi sebuah gerakan besar yang luar biasa. Karena dia mendengar, karena dia bertindak, karena Albert yakin bahwa doa, kesalehan ritual adalah jalan untuk sesuatu yang lebih besar, lebih berdampak, dan lebih memberkati lagi. Maka nanti teman-teman bisa buka jalakasih.com, itu platform virtual Katolik pertama di Indonesia, di mana teman-teman bisa memilih anak didik yang akan dibantu, memilih gereja yang akan dibantu di pedalaman-pedalaman Nusantara, dan teman-teman bisa ambil bagian dalam suatu karya yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Sekali lagi, apakah engkau sudah punya garam di dalam hatimu? Saya Romo Albertus Joni SY memberkati teman-teman semua dengan berkat Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ciao. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 24 Februari 2022. Saya Yofi Setiawan mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice. Fresh Juice menyegarkan.